Selanjutnya kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian di Desa Sumberwulu. Sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews TV Mahathir Muhammad di sana. Selamat siang Mahathir, Anda berada di lokasi pengungsian mana saat ini? Ya, Rita, saat ini saya berada di pengungsian atau di posko Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, di mana posko ini baru saja tadi didatangi oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Saya menunjukkan kepada Anda, inilah sejumlah pengungsi dan warga yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru yang baru saja mendapatkan bantuan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Seperti Anda lihat, seperti ada goodie bag atau tote bag ya di sini, itu adalah bantuan Presiden Republik Indonesia. Saya akan mengajak Anda, Bernadetta, untuk kita langsung berbincang dengan salah satu warga. Tadi bagaimana kesannya pastinya ya bertemu langsung, berhadapan langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ibu, bisa ngobrol sebentar, Ibu? Ibu siapa namanya? Bu Rida. Bu Rida. Ibu Rida. Ibu Rida, Ibu, ini mohon maaf sebelumnya, saya turut prihatin dan atas kejadian di erupsi Semeru. Ibu sendiri rumahnya posisi ada di mana, Bu? Dekat Geladak Perak yang putus jalannya. Dekat Geladak Perak. Berarti mohon maaf Ibu, berarti keadaannya berarti benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan apapun itu, Bu ya. Itu apa ya? Kena apa laharnya itu loh, Mas. Gak Bisa ngomong. Ibunya agak malu, nggak apa-apa. Bu, saya mau nanya, tadi pas Presiden Joko Widodo nyamperin Ibu, ngobrol sama langsung nggak sama Ibu? Iya. Langsung ngomong tadi ya? Iya. Tadi apa aja yang dikasih sama Presiden Joko Widodo, Bu? Sembako, terus nasi, susu, roti. Ya. Tadi ada mungkin Ibu langsung berbicara langsung, mungkin ada pesan yang disampaikan Pak Jokowi tadi pas saat ke tenda ini, Bu? Iya. Jaga kesehatan. Terus ya jangan lupa makan-makan itu biar enggak sakit. Katanya gitu ya? Ya. Ya, baik Bu, semoga kedatangan dari Presiden Joko Widodo, tadi ada Bu Kofifa, Gubernur Jawa Timur juga, ada Menteri PUPR, Pak Basuki, juga Pak Muhadjir Effendi juga, semoga menambah semangat Ibu dan tetangga-tetangga yang lainnya. Ibu, terima kasih atas waktunya, Ibu, sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, teman-teman kami dengan salah satu warga yang berada di posko Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, di mana memang kalau di warga-warga yang ada di sini yang berada di dua tenda, mereka kurang lebih data yang kami terima ada 180 warga yang masih mengungsi di sini, selebihnya tersebar di beberapa posko. Seperti itu, Deta, kembali ke studio. Baik, Mahathir, tampaknya seluruh warga sudah mendapatkan sembako. Mungkin boleh digambarkan kepada kami apa saja isi sembako bantuan dari Presiden Jokowi? Boleh lihat kepada kami nggak, Mahathir? Oke, berarti kalau gitu saya akan ajak Anda. Oke, berarti saya akan langsung ajak saja Deta untuk minta izin ke ibunya. Bu, saya boleh nggak ngelihat dalamnya, Bu ya? Boleh. Boleh ya. Nanti saya coba absen satu-satu apa saja yang dikasih. Ini ada kain ulus apa sarung? Oh, sarung. Sorry. Maaf. Terus ada ini paket makanan, ada brandnya. Ada susu, ada apa lagi? Ada minyak. Ada gula. Air Mineral. biskuit, Ada biskuit. sama teh, sama beras. Sama beras, ada beras di dalamnya, Deta. Ya. Nih, berasnya berapa liter nih, Bu? 5 kilo. 5 kilo? Iya. Oh, yang 5 kilo dikasihnya, sih bantu masukin lagi, Bu ya, mohon maaf. Jadi itu tadi paket-paket sembakonya pasti paket untuk makanan, mengolah makanan sehari-hari, ada sarung untuk beristirahat nantinya atau untuk ibadah. Ada juga makanan siap saji yang dikasih. Juga ini aja, Bu ya, ada lagi? Iya, enggak ada. Nggak ada lagi ya tadi ya. Tapi sejauh ini kalau dari gubernur atau dari BNPB atau yang lain udah ngasih bantuan yang lain, Bu? Udah pernah terima belum? Sudah di posko. Di posko ya? Ya. Di posko. Kalau uang tunai ada bantuan nggak, Bu, ke Ibu? Ada pas bencana 100.000. Ya. Ya. Dari siapa, Bu? Dari nggak tahu itu. Makanya ada yang ngasih Ya. Per kakak 100.000. Yaudah, kalau gitu itu bantuannya Bernadetta, jadi yang tadi saya sebutkan. Deta. Baik, Mahathir, selain tenda yang kamu sambangi, ada berapa tenda pengungsian di sana dan berapa jumlah warga yang mengungsi, Mahathir? Oke. Ibu, terima kasih, Bu ya, saya tinggal. Makasih Bu, Bapak. Ya.
Nah, kalau tenda yang ada di sini banyak sekali ya Deta ya. Kalau juru kamera kami akan menghadapkan ke arah tenda-tenda yang berada di sana. Di samping kirinya ada tenda BNPB yang sudah berdiri. Selanjutnya ada tenda dari Kementerian Sosial juga sudah ada. Dari Polri juga sudah ada. Habis itu ada dari Posko Erupsi Gunung Semeru Lanut Abdurrahman Saleh. Terus habis itu ada tenda dari Dinas Kesehatan. Jadi kalau di sebelah kanan kami ini, kalau nanti mau cek kesehatan di sebelah sini nih bisa nih, sebelah sini kata geser dulu. Nah ini dari Dokes Polda Jatim ini akan memberikan cek kesehatan gratis di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang sakit atau kurang enak badan nanti bisa langsung dicek kesehatannya di sini Deta. Selanjutnya juga banyak sekali masih banyak dapur umum di sini. Dapur umum yang berada di belakang kami. Ini dapur umum dari Menteri Sosial juga ada, dari TNI Polri juga ada, dari Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur juga ada. Cukup banyak. Ya memang di lapangan Sumberwuluh ini adalah posko yang paling cepat berdiri Bernadetta. Karena kenapa? Saat kejadian erupsi pada Sabtu sore, itu tenda-tenda ini berdiri sudah dari Minggu dini hari. Jadi benar-benar didirikan sangat cepat, baru tenda-tenda lain di posko-posko lain itu baru berdiri. Habis itu yang lain mengikuti sudah jauh lebih baik, dan di sini juga sudah jauh lebih besar, distribusinya juga sudah merata seperti itu, Deta. Baik, Mahathir, mungkin bisa diceritakan kepada kami apa saja aktivitas korban pengungsian di sana agar tidak merasa bosan dan juga bisa cepat pulih traumanya. Baik, Deta, bisa diulang sedikit Deta karena kami mengalami kendala sinyal, bisa diulang kembali pertanyaannya? Baik, Mahathir, apa saja aktivitas para pengungsi di sana supaya tidak merasa bosan dan cepat pulih dari trauma? Oke, kalau aktivitas dari para pengungsi ini memang kebanyakan mereka masih beristirahat saja dulu ya di tenda. Namun kalau pada pagi hari itu mereka ada kegiatan trauma healing ya. Mereka ada kegiatan trauma healing di setiap pagi, tapi namun tidak setiap hari ya. Jadi kalau memang anak-anak yang berkumpul dan dikumpulkan, mereka diberikan trauma healing. Ketika itu warga pun sebenarnya yang di posko ini kebanyakan memang mereka lebih beristirahat saja, tidak ada aktivitas yang berarti sih sebenarnya ya. Jadi kalau untuk para pengungsi sendiri, mereka sejauh ini memang banyaknya lebih istirahat. Yang kalau kami pantau hampir setiap hari seperti itu, Deta. Baik, Mahathir, bagaimana dengan proses pencarian korban yang hilang? Apakah masih ada korban hilang yang dicari siang ini? Oke, pada data menurut data yang kami terima, ini kalau tadi data nanya tentang apakah masih ada sejumlah korban dicari atau proses evakuasi, masih sangat ada data bahwa untuk laporan hilang sejauh ini dari Basarnas sebanyak 13 orang. Ini masih hilang dan masih dilaporkan oleh pihak keluarga. Selanjutnya untuk luka-luka ini ada 96 orang. Ini data kemarin ya. Dan diketemukan memang pada 4 Desember ini 1 orang meninggal, pada 5 Desember 8 orang meninggal. Dan di lokasi kami sendiri saat kami berada atau mengunjungi salah satu kampung yaitu Kampung Renteng, Kecamatan Candipuro, Desa Sumberwuluh, di mana kami sendiri saat tiba di sana melihat langsung proses evakuasi, kurang lebih ada 6 jenazah yang ditemukan. Namun dari pihak BNPB memang belum merilis kepada kami. Nah, untuk proses evakuasi sejauh ini Basarnas sudah menyebar di 4 sektor, yaitu sektor di Curah Bobokan, Desa Kajar Kuling, Kebon Delu, dan juga penambangan pasir. Karena cukup banyak penambangan pasir di sini, di indikator kan dikirakan kira-kira mungkin di tambang pasir masih cukup banyak warga-warga yang belum berhasil menyelamatkan diri ketika terjadi erupsi. Jadi 4 lokasi tersebut atau 4 sektor yang saya sebutkan tadi menjadi fokus utama sementara yang akan disisir oleh pihak Basarnas. Untuk sementara itu juga ada Basarnas menurunkan 8 alat berat bantuan untuk nantinya melakukan proses evakuasi di lokasi atau di kedalaman abu vulkanik yang memang agak sedikit menyulitkan apabila menggunakan tangan atau alat seadanya. Seperti itu, Deta. Baik,
Mahathir, selagi Anda berada di tenda medis yang berada di sana, ada dokter umum juga, mungkin bisa berbincang dengan dokter umumnya. Apa saja vitamin ataupun obat yang diberikan kepada para pengungsi, dan biasanya para pengungsi ini mengeluhkan apa saja, Mahathir? Baik. Juru kamera kami seperti akan menunjukkan kepada Anda, ke kamera Anda. Kita akan mewawancarai dari dokter umum yang ada di tenda ini. Selamat sore, Pak. Mbak, kita ngobrol-ngobrol dulu, boleh, Mbak? Ya, Mbak, dengan Mbak siapa namanya, Mbak? Nudia. Mbak Nudia di sini sebagai dokter umum atau apa nih, Mbak? Saya dari tim bantuan medis PNPA Fagus, juga Mapala juga, yang dikirim oleh Fakultas Kedokteran UNS bersama ada Rumah Sakit UNS, SAR UNS, dan juga Ikatan Alumni UNS. Oke, baik. Mbak, sejauh ini nih, tenda ini kan sudah berdiri dari hari apa sih, Mbak? Minggu atau Senin kemarin nih? Hari Minggu ya? Hari Minggu. Sejauh ini sudah ada warga yang mengeluh sakit nggak ke tenda posko kesehatan ini? Iya, banyak. Dari kemarin yang saya dapat itu ada cacar, kemudian banyak yang TNI, polisi juga mengalami pusing, flu, mual, muntah, mah juga. Terus ada diare, ada gatal-gatal, seperti itu. Oke. Jadi dari warga sendiri ada yang cacar ya. Kalau TNI Polri juga ada yang kelelahan ya, mati ada pusing dan juga diare tadi. Kalau warga sendiri ada nggak yang paling parah datang di posko ini, dalam artian akhirnya warga itu dirujuk ke klinik. Tapi pertama kesini dulu, ada nggak? Ya, kemarin ada anak laki-laki usia 15 tahunan. Itu pusing juga, terus kemudian sakit infeksi saluran pernafasan, kemudian karena setelah kita berikan obat tidak ada perbaikan, kemudian dirujuk ke rumah sakit terdekat kayak gitu. Baik. Total ada berapa banyak sih, Mbak, yang sudah mungkin berobat di sini, ada nggak datanya sejauh ini? Data kemarin yang saya dapat itu ada 14 orang, kemudian ini tadi baru bertambah sekitar 20 orang. Oke, jadi kurang lebih sudah 3 hari 34 orang ya. Kalau tadi TNI Polri sudah, relawan udah, ada wartawan nggak yang ngeluh sakit di sini? Sejauh ini belum ada ya, Pak. Ada. Kalau saya ada sih itu pas pampres ya, kayaknya. Pas pampres dari Polri. Itu linu-linu bagian sini. Oke. Berarti kalau gitu pas pampres dari Polri udah, sekarang tinggal wartawan yang ngeluh sakit di sini ya. Terima kasih banyak, Mbak ya. Nanti kalau saya ada pusing-pusing, saya cek kesehatan di sini, boleh ya? Ada obat apa aja ya, boleh ya? Oke, terima kasih. Itu tadi data pembicaraan kami dengan salah satu dokter. Sudah ada kurang lebih 34 tadi yang sudah melakukan pengobatan di sini. Memang keluhannya masih standar, ada cacar, pusing, diare, namun juga ada yang dilarikan ke rumah sakit karena perlu rekomendasi dokter atau penanganan lebih lanjut. Seperti itu, Deta. Baik, terima kasih Mahathir atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan.